warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, atau siang ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu. Nah, ini mohon untuk di-on-kan semua kameranya. Sudahkah? Sampun Bu Ayu. Sudah on dulu. Tapi di layar saya ini cuma siapa ini Mbak Apri, Mbak Yuyun, Mbak Dea, itu yang lainnya nggak ada. Mungkin terkendala jaringan mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah ya. Kita hari ini bisa bertatap maya dalam kondisi yang sehat walafiat, meskipun kita sekarang dalam kondisi pandemik. Ibu mohon walaupun belajar di rumah tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokolnya supaya kita tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, apa baiknya kita berdoa dulu. Saya mau minta tolong kepada Mbak Apri mungkin ya. Ya, siap Bu Ayu. Ya. Doa. Silakan Mbak Apri. Ya, terima kasih Bu Ayu. Semuanya, hari sebelum kita memulai belajar siang hari ini, kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu mau mengabsen satu persatu. Adakah yang belum masuk? Tapi ini di pesertanya kayaknya sudah masuk semua ya. Saya absen dulu. Mbak Sumiati ada? Ada Bu. Oke, Mbak Dea. Bu, ada Bu hadir. Mbak Tianing ada? Ada. Oke, Mbak Apri? Ada Bu, hadir. Mbak Anis? Hadir Bu. Ya, kita semua alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Sebentar ya Bu, mau cek PPT dulu. Saya belum diabsen. Oh, enggak. Siapa? Oh iya, Mbak Fitri. Mohon maaf Mbak Fitri karena nggak on cam. Iya, di layar saya itu nggak on cam. Mohon maaf ya Mbak Fitri. Ya. Sehat Mbak Fitri? Sehat Ibu. Oke, alhamdulillah. Oke, saya coba untuk share PPT dulu ya. Ini, oke. Ya. Nah, ini sengaja Ibu hadirkan fotonya karena kalian kan sudah dari pagi ya belajar jam pertama, jam kedua. Nah, Ibu ini kebetulan jam terakhir ya, hampir jam terakhir. Makanya kita refreshing dulu pakai cowok-cowok ganteng ini. Iya Bu. Idola saya Bu. Tuh. Iya, itulah kita semua sepertinya ya. Sudah terbukakah matanya? Sudah fokuskah matanya sekarang? Sudah seger Bu. Alhamdulillah. Oke, setelah kita melihat cowok-cowok ini ya, kita kembali ke materi. Oke. Nah, masih ingat nggak ya kemarin itu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, silakan. Ya Bu ya. Oh iya, katarak. Benar sekali. Nah, ada yang masih ingat tentang mungkin pengertiannya, mungkin gejala dari katarak? Ada yang bisa menceritakan? Ada Bu. Ya, ada. Silakan. Katarak itu bisa Bu. Jadinya kekeruan pada lensa Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi katarak itu kekeruhan yang terjadi pada lensa
mata. Nah, anak-anakku serta di Malang, Ibu sudah share ya, sudah share di WA grup, share tentang LKPD, share PowerPoint, dan share bahan ajar untuk bahan ajar kita kali ini. Mohon maaf, suara Ibu terdengar jelas nggak ya? Jelas Bu. Dengar Bu, jelas. Nah, ini apakah sudah ada yang membaca surat cinta dari saya semalam? Sudah 9 Bu. Oh ya. Yang sudah membaca, alhamdulillah ya. Semoga dengan pertemuan kita kali ini bisa lebih mematangkan konsep yang sudah sampean baca semuanya. Yang belum, mari kita doakan supaya mendapatkan hidayah begitu ya. Jadi ketika ada materi yang besar dari guru, kita membaca minimal membaca sekian gitu kan nggak apa-apa, atau minimal membaca apa sih judulnya untuk besok itu nggak apa-apa. Nah, nih jadi kita hari ini akan mempelajari tentang stomatitis ya. Nah, ini Ibu punya gambar, ini silakan dilihat, diamati. Ini ada gambar bibir, ada titik 2 warna putih ya di sini. Nah, Ibu mau tanya ini, sekalian ngecek apakah surat cinta saya semalam itu ngefek ya, efek di kalian atau bertepuk sebelah tangan seperti itu. Nah, saya mau tanya, apakah kalian pernah mengalami hal seperti di gambar? Kalau iya, apa yang kalian rasakan? Ayo, siapa yang mau bercerita? Saya Bu. Pernah Saya Bu. Saya ngalamin. Pernah. Bu. Saya Bu. Oke, silakan. Saya. Siapa dulu Bu? Itu sariawan ya Bu. Iya. Yang saya rasakan itu rasanya perih. Saya kalau nafsu makan saya makin menurun karena saya sering sakit kalau kena ini. Ya, jadi ini sariawan yang menyebabkan rasa perih, sakit seperti itu ya Mbak ya. Saya Bu. Ada lagi, saya mau satu lagi yang bercerita. Yang saya Bu. Saya Bu. Rasanya kayak ada yang mengganjal Bu. Jadi saya sering. Jadi kayak ada apa namanya, kayak ada yang mengganjal. Oh, enak. Jadi rasanya nggak nyaman gitu ya. Ya Bu. Ya, oke. Terima kasih atas sharingnya. Tepuk tangan dulu ya buat teman-teman kita. Nah, oke. Nah, Ibu tadi kan sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang stomatitis. Nah, sebelum kita melangkah ke materi ini, Ibu mau menjelaskan apa sih gunanya kita belajar hari ini, gitu kan? Nah, di sini sudah ada kompetensi dasar dan indikator. Maksudnya adalah ini adalah hal yang akan kalian dapatkan di materi kali ini. Dan hal yang harus kalian punya, gitu kan? Hal yang harus kalian tanamkan, hal yang harus ada di pemikiran kalian. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah menerapkan pemeriksaan penyakit sistem indera. Lah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang indera penglihatan, indera penciuman dan lain-lain. Nah, yang sekarang ini terakhir indera pengecapan. Berhubung yang sering dialami oleh orang itu adalah sariawan atau stomatitis, makanya kita hari ini membahasnya tentang stomatitis, meliputi pengertian stomatitis, tanda dan gejalanya, klasifikasi, komplikasi. Lah, untuk ini kan pengetahuannya. Nah, untuk keterampilan yang harus kalian punya nantinya itu adalah
kalian mampu menentukan pemeriksaan fisik dan menentukan pemeriksaan diagnosisnya. Tujuan pembelajarannya tentu harus sama dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang sudah saya jelaskan tadi. Dimengerti anak-anak? Ada yang ditanyakan dari sini? Ada Bu. Ada Bu. Ya, jelas Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada video dari Ibu ya, sesuai dengan LKPD yang sudah kalian terima tadi malam. Itu kan sudah ada urut-urutannya seperti itu ya. Nah, disinilah videonya yang saya tampilkan. Coba kita lihat dulu ya. Nah, bagi yang terbiasa menggunakan albotil ketika sariawan muncul, lalu bagaimana solusinya ya? Karena aktivitas pun jadi terganggu. Nah, sariawan yang kerap menyerang bagian dalam mulut membuat tubuh menjadi tidak lagi nyaman, termasuk saat berbicara ataupun apalagi ketika lagi makan. Pasti saya langsung hilang selera makannya nih. Jadi langsung jadi pertanyaan ya, bagaimana mengatasi sariawan dan bagaimana juga mencegah sariawan agar tidak berulang? Ini informasinya. Sariawan atau stomatitis aftosa merupakan luka yang terjadi di dalam rongga mulut atau mukosa. Bercak putih berwarna kemerahan ini kerap terjadi di gusi, lidah, dan bagian dalam mulut lainnya. Dalam dunia penyakit mulut, sariawan bisa berupa luka yang disebabkan faktor genetik, perubahan hormonal, trauma, infeksi virus, infeksi bakteri, ataupun jamur. Sariawan juga kerap muncul akibat tidak menjaga kebersihan mulut. Peradangan tersebut dapat mengganggu kenyamanan kinerja mulut dan tubuh saat berkegiatan. Dokter spesialis penyakit mulut Widya Apsari menilai langkah mengobati sariawan dengan kandungan polikresulen pada obat yang sudah lama beredar di masyarakat tidak tepat. Penanganan dengan cairan yang tinggi konsentrat dan bersifat asam ini dianggap mampu mengurangi rasa nyeri, tapi tidak mempercepat waktu penyembuhan sariawan. Dalam mengobati suatu luka pada mulut, yang kita harus lakukan adalah bagaimana mungkin luka yang ada di dalam mulut itu selnya tetap hidup dan dia memperbaiki dirinya sendiri sehingga lukanya nutup. Yang dilakukan oleh polikresulen itu dia tidak demikian gitu, dia justru mematikan sel-sel di lokasi yang kita taruh. Kita berikan polikresulen sehingga yang ada selnya rusak dan mati dan tidak sakit gitu. Selama ini yang menjadi anggapan dari masyarakat bahwa asal sariawannya udah nggak sakit berarti sembuh gitu. Padahal bukan begitu ceritanya gitu. Justru sel yang harusnya kita biarkan hidup untuk regenerasi dimatikan sama dia gitu. Itu yang konsep itu yang pada akhirnya akan menjadi berbahaya. Lalu bagaimanakah cara mengatasi sariawan pada mulut? Yang paling penting adalah kita harus tahu nih diagnosa dari sariawan yang kita alami itu apa gitu. Kalau memang ternyata jamur ya harus kita anti jamur. Kalau ternyata dia karena virus ya kita harus kasih antivirus gitu. Tapi kalau untuk penanganan pertama saya rasa obat sariawan yang saat ini beredar kecuali polikresulen itu sudah tepat sih. Mengetahui proses dan penyebab sariawan bisa mencegah sariawan terjadi berulang. Selain itu, perlu asupan rutin makanan yang tepat untuk menangkal sariawan. Menjaga kebersihan mulut perlu dilakukan setiap hari, karena mulut termasuk organ vital yang berpengaruh dalam aktivitas kita sehari-hari. Indrayani Laksmi, Jakarta. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah melihat videonya? Halo? Halo Bu, Sudah Bu, sudah lihat Bu. Oke. Dari video tadi, Sudah, saya Bu. yakin ya. Ya. Oke, dari video tadi pastinya akan ada pertanyaan-pertanyaan ya dari dalam hati kalian. Misalnya tadi ada anak kecil ya ada alat yang masuk ke mulutnya dan lain-lain seperti itu. Lihat gambar. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Nah, dari video tadi dan dari gambar ini
Ibu minta untuk diamati dan dianalisa, dipikir-pikir lagi pertanyaan apa ya, atau apa ya, rasa penasaran saya itu yang apa, misalnya tadi kayak video, itu alat apa ya yang dimasukkan, nah seperti itu ya. Pertanyaannya nanti dikumpulkan, ditulis di LKPD sesuai dengan LKPD yang sudah saya terima. Silakan dibaca dulu, atau yang belum membuka LKPD silakan dibuka dulu. Nah, kalau sudah itu pertanyaannya ditulis semua, kemudian nanti kalian mengerjakannya kelompok ya, sesuai dengan arahan saya di WA kemarin. Kalian mengerjakan secara kelompok, satu kelas ada 3 kelompok lah. Di sini sudah ada pembagiannya. Kelompok 1 Mbak Sumiati dengan Mbak Anis, kelompok 2 Mbak Apri sama Mbak Fitri, kelompok 3 ya ini kelompok 3 ya Mbak Dea sama Mbak Dianin. Nah, waktu pengerjaan untuk diskusi kelompok masing-masing adalah 30 menit. Setelah itu nanti kita kembali ke Gimit ini lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, dengan ketentuan yang maju itu sebagai fasilitator, yang tidak maju atau kelompok yang nggak maju itu nanti sebagai moderator dan notulen. Bisa dimengerti Mbak dari sini? Iya Bu, bisa. Bisa kita mulai ya. Silakan diskusi di kelompoknya masing-masing. Oke, sudah. Oke, sudah 30 menit ya. Silakan siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Dari kelompok 3 Bu. 1 Bu. Ya mungkin urut dulu aja ya, kelompok 1 dulu. Oh terus iya, kelompok 2 ya. Oke, Mbak Diani kelompok 2 sama kelompok 3 nanti memperhatikan. Nah, di sini kita bagi dulu siapa yang jadi moderator. Mbak Diani mungkin? Ya, boleh Bu. Ya, terus Mbak Fitri ya, Mbak Fitri sebagai notulen. Nah, silakan untuk kelompok 1. Iya Bu. Oke, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini saya stop sharing dulu. Bu Ayun, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan yang pertama, apa itu stomatitis? Jadi stomatitis adalah inflamasi. Stomatitis adalah radang yang terjadi di daerah mukosa mulut, biasanya berupa bercak putih kekuningan dengan permukaan yang agak keruh. Bercak itu dapat berupa bercak tunggal maupun kelompok. Kemudian apa tanda gejalanya? Yaitu ditandai dengan luka berbentuk bulat atau oval berwarna putih atau kuning dan dengan batas pinggirannya berwarna merah. Alhamdulillah ya, hebat-hebat sekali anak-anak saya ini. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke, nah sekarang kita sudah diskusi. Nah, sekarang Ibu mau tanya ini. Oh bukan Ibu ya, tanya, tapi Leminho yang mau tanya kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Nah, untuk definisi, tanda-tanda, klasifikasi, komplikasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Ini nanti bisa dituangkan dalam LKPD ya. Halo? Tidak Bu. Ya. Ya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada Bu, sudah jelas. Alhamdulillah. Ya, saya sampaikan terima kasih buat anak-anakku yang hebat semuanya. Nah, ini ada pesan dari Opa Korea yang ganteng. Jangan lupa postesnya dikerjakan ya habis ini. Ya, dikerjakan dikerjakan di e-learning sekolah kita. Password dan akunnya, pakai password dan akun kalian masing-masing. Terus, untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang HIV/AIDS. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Jangan lupa jaga kondisi, istirahat yang banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu.